Salam sejahtera para sahabat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Pada kesempatan kali ini para sahabat, kita akan melanjutkan kembali untuk menjelaskan mengenai bagian ketiga dari kredo kita, yaitu aku percaya akan Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani biasa disebut Ruach HaKodesh. Saya ulangi, Ruach HaKodesh. Sedangkan dalam bahasa Yunani biasa dikatakan Parakletos. Parakletos. Dan dalam bahasa Latin disebut Spiritus Sancti. Spiritus Sancti. Menurut keyakinan kita sebagai orang Katolik, Roh Kudus itu adalah Allah atau Tuhan, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam Alkitab bisa kita melihat sejumlah teks berbicara mengenai Roh Kudus. Nah, berikut ini saya akan tunjukkan beberapa ayat. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah Allah. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul pasal ke-5 ayat 3-4 dan juga Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Sebagai Allah atau Tuhan, Roh Kudus itu memiliki beberapa karakter atau sifat. Yang pertama, bersifat kekal. Bisa kita baca di kitab Ibrani pasal ke-9 ayat ke-14. Kemudian Roh Kudus itu maha ada. Bisa dibaca di Mazmur 139 ayat 7-10. Dan Roh Kudus itu maha tahu. Bisa kita baca di 1 Korintus pasal 2 ayat ke-10. Roh Kudus juga adalah pencipta. Bisa kita baca di kitab Ayub pasal ke-33 ayat ke-44. Dan Roh Kudus itu maha kuasa. Bisa kita baca di Matius pasal 12 ayat 28, di Injil Lukas pasal 1 ayat 3, dan di Roma pasal 15 ayat 19. Nah, para sahabat, itulah karakter atau sifat Roh Kudus sebagai Allah atau Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus itu berpribadi. Karena Roh Kudus itu berpribadi, maka ia dapat berbicara, dapat berkata-kata. Bisa kita baca di kitab 2 Samuel pasal ke-23 ayat yang kedua. Di Injil Matius pasal 10 ayat 20 dan di Kisah Para Rasul ayat 8 pasal 8 ayat 9 dan kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan karena Roh Kudus itu berpribadi, maka ia punya keinginan atau punya kehendak. Di 1 Korintus pasal 12 ayat ke-11. Dan Roh Kudus juga memiliki perasaan. Di kitab Yesaya pasal 63 ayat 10. Roh Kudus juga memberi kita iman, memberi kita karunia untuk menyembuhkan, memberi kita karunia untuk bernubuat, dan memberi kita kuasa untuk membuat mujizat. Dan bisa kita baca di kitab 1 Korintus pasal ke-12 ayat 9 sampai ayat ke-13. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi, yang pertama tadi, Roh Kudus itu adalah Allah atau Tuhan. Yang kedua tadi, Roh Kudus itu adalah berpribadi. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu memberi kehidupan kepada kita. Bisa kita baca di kitab Kejadian pasal kedua ayat 7, di Injil Yohanes pasal ketiga ayat 5, di 2 Korintus pasal ketiga ayat 6. Nah, para sahabat, kalau dalam diri kita tidak ada Roh Kudus, maka kita
kita sebenarnya tidak akan bisa hidup di dunia ini. Bahkan kita akan kehidupan kekal kelak di surga nanti. Nah, selain Roh Kudus memberi kehidupan kepada kita manusia, ia juga adalah penghibur. Di Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Lalu pertanyaannya, dari manakah Roh Kudus itu berasal? Menurut keyakinan kita, Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan juga Putra. Tertulis dalam Injil Matius pasal 10 ayat 20, di kitab Galatia pasal 4 ayat 6. Dan yang terakhir, Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus Kristus. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat ke-26. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, itulah sejumlah hal penting berkaitan dengan hakikat atau karakter dari Roh Kudus yang kita imani. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menyimak. See you next video tentang Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin.